Saya rindu berbicara tentang satu pokok, yaitu tentang persatuan. Di dalam Mazmur 133 mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga, nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita membaca di dalam ayat ini dimulai dengan satu kata, yaitu behold. Lihat. Di dalam terjemahan ini kata itu hilang, diganti sungguh. Tapi sebenarnya di depan itu di satu kata, lihat, behold. Ini satu seruan yang luar biasa ini. Lihat betapa sungguh alangkah baiknya dan indahnya. How good and pleasant, how wonderful and beautiful. Betapa indah, betapa cantiknya, betapa baiknya, betapa menyenangkannya, betapa indah. Ada sesuatu yang menarik yang dilihat oleh Tuhan pada waktu ada satu perkumpulan yang rukun. Lihat, tentu yang menulis ini Raja Daud, tapi saya yakin ini Roh Kudus yang memberi ilham. Lihat betapa indahnya ini. Ada sesuatu yang menarik perhatian Tuhan. Di antara yang sekian yang kacau balau, ternyata ada satu tempat, satu bagian, satu keluarga yang hidup dengan rukun. Tuhan berkata, lihat itu. Sudah baca dalam Alkitab sering kali itu. Lihat. Jadi Tuhan mau kita sama-sama melihat. Ada sesuatu yang luar biasa di sini. Tapi ingat, bukan cuma Tuhan yang melihat. Dunia juga melihat. Kalau gereja itu bisa rukun bersama. Anak-anak Tuhan bisa hidup rukun. Dunia melihat dan dunia terkagum-kagum. Wah, luar biasa ini. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, ketika gereja mula-mula hidup dengan begitu rukun, saling mengasihi, orang-orang itu kagum semua. Wah, hebat ini. Ini tidak pernah kita lihat. Tapi ada satu oknum yang juga melihat. Seringkali kita lupa. Yaitu iblis. Tuhan melihat, manusia melihat, tapi iblis juga melihat. Tapi iblis bukan mengagumi, tapi dia jengkel. Saya percaya ketika iblis melihat ada satu persaudaraan yang rukun, dia jengkel sekali. Tidak senang dia. Saya katakan iblis itu alergi dengan persatuan. Ya, kalau dia lihat persatuan, persaudaraan, maka ada sesuatu, dia jengkel. Dia akan berupaya dengan segala cara untuk menghancurkan. So itu persatuan itu sesuatu yang luar biasa. Bagi Tuhan adalah sesuatu yang indah. Heteng the sun, heteng the Mei. Begitu indah, begitu luar biasa. Very precious, sangat berharga di mata Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita anggap biasa, kita lupa. Nah mari, di dalam ayat 2 dikatakan apa? Persatuan itu ada hubungan yang erat dengan minyak urapan. Saya yakin ini satu ilham dari Roh Kudus. Daud menulis, seperti minyak yang baik meleleh, mengalir dari atas kepala, mengalir ke janggut, mengalir ke jubah daripada Harun. Saya tidak mengerti. Persatuan dan urapan itu punya hubungan yang sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Kalau persatuan itu hilang, saya percaya urapan itu pun tidak akan mengalir. Tapi kalau persatuan itu utuh, urapan itu akan mengalir dengan berlimpah-limpah. Ini bukan netes, ini flowing down, mengalir dari atas. Ini satu urapan yang melimpah, tidak terputuskan melimpah. Dan menarik sekali kalau saudara membaca di dalam Keluaran 30 mulai ayat 22 sampai 30, minyak urapan itu terdiri dari 5 bahan. 5 bahan ini ada yang manis, ada yang pahit, campur. Jadilah minyak urapan. Dan ini khusus, tidak boleh ditiru bahan ini. Nah saudara, demikian juga saya melihat bahwa dalam persatuan itu tidak selalu manis. Persatuan itu tidak selalu enak. Memang ada yang manis, kadang ada yang pahit. Tapi itulah yang membuat persatuan itu erat, indah. So itu saudara jangan heran ya. Kalau dalam persatuan ada sesuatu yang tidak ada kecocokan satu dengan itu biasa. Tapi itulah persatuan. Nah di ayat yang ketiga, persatuan itu berhubungan erat dengan embun. Bagaikan embun dari gunung Hermon. Coba saudara perhatikan, ini ilham-ilham Roh Kudus yang khusus.
Saya tidak tahu bagaimana Daud bisa membayangkan persatuan itu seperti minyak, seperti embun. Kalau saya tidak bisa, saya pikir apa hubungannya persatuan dengan minyak? Apa hubungannya dengan embun? Tapi ada sesuatu yang khusus di sini. Saudara tahu embun itu bicara tentang apa dalam Alkitab? Tentang pengajaran. Coba kita baca saja ayatnya. Di dalam Ulangan 32 ayat yang kedua, di sini dikatakan, mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Embun itu berbicara tentang pengajaran firman Tuhan. Embun itu datang pada saat gelap. Kita sudah pernah belajar tentang mana, bukan? Embun itu bicara tentang firman, pengajaran firman Tuhan. Sesuatu yang menyegarkan. Embun itu memberi kehidupan, saudara. Makanya meskipun tidak hujan, tumbuh-tumbuhan itu tetap hijau. Karena apa? Karena ada embun. Embun itu memberi kesegaran, memberi kehidupan. Demikian juga dengan pengajaran, dengan firman Tuhan. Tanpa persatuan tidak akan ada pengajaran yang baik. Embun itu pasti berhenti tanpa persatuan. Sudah, saya yakin kita semua rindu menerima pengajaran tentang kebenaran firman, bukan? Di dalam rumah tangga juga demikian, saudara. Tanpa persatuan tidak ada pengajaran. Gimana mau ngajar anak kalau orang tuanya gegeran terus? Anak tidak stres itu sudah untung-untung, saudara. Tanpa pengajaran, tanpa persatuan tidak ada. Tidak bisa bicara ngajar anak itu tidak ada. Ini dalam skop rumah tangga. Demikian juga dalam skop gereja Tuhan. Makanya Daud berkata, seperti embun yang turun dari gunung Hermon ke atas gunung-gunung Sion. Persatuan begitu luar biasa. Firman Tuhan diberitakan, oh kita dipuaskan, kita didewasakan. Karena itu persatuan itu sangat berguna. Banyak sekali manfaat, tapi ada 3 manfaat yang saya ingin secara singkat sampaikan. Manfaat persatuan yang pertama, persatuan itu menjadi model. Tuhan ingin gerejanya, anak-anaknya, rumah tangga anak-anak Tuhan itu menjadi model di dalam gereja Tuhan, di dalam dunia ini. Ini loh, begini loh anak Tuhan, begini loh anak-anakku ini. Kalau sudah jadi model, kita bisa jadi saksi. Dunia melihat, wah memang sesuatu yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, persatuan itu cicipan dari suasana sorga. A foretaste. Kita mencicipi surga. Di dalam persatuan itu, aduh betapa indah. Kita belum masuk sorga, kita sudah merasakan sorga. Karena sorga itu persatuan. Betapa indah sudah di sorga nanti. Dan yang ketiga, persatuan itu menghemat energi. Mengapa saya katakan demikian? Kalau tidak ada persatuan, apa yang terjadi? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak perkara-perkara yang berguna yang bisa kita perbuat. Gak bisa apa-apa. Mau gimana? Kok mau berbuat? Tiap hari cuma ngurusi gegeran terus. Energinya habis buat ngurusi gegeran. Energi kita ini berharga. Energi rohani, energi jasmani ini berharga. Tapi tanpa persatuan, tidak bisa apa-apa. Tapi dengan adanya persatuan, kita bisa melakukan hal-hal yang berguna. Kita bisa maju. Sebab itu mari ya, persatuan yang ada di dalam kehidupan kita, dalam gereja Tuhan ini, kita mau hargakan itu. Mau kita lindungi, jangan kita sia-siakan. Apa yang mempersatukan kita? Jadi anak Tuhan ini banyak hal yang mempersatukan kita satu dengan yang lain. Ada 3 hal yang saya angkat. Yang pertama adalah kasih. Ini bukan kasih manusia, tentu ini kasih Tuhan. Kasih itu mempersatukan. Coba kita baca di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat. Kasih itu mengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bukan cuma mempersatukan, tapi kasih ini juga terus menyempurnakan gereja Tuhan. Ingat, kita anak-anak Tuhan ini kita menyembah Tuhan yang adalah kasih. Jangan lupa nih, ini inti, hakikat, substansi Tuhan. Tuhan itu kasih. Jadi kalau kita menyembah Tuhan siang malam, kita sembah Tuhan, tapi kita tidak punya kasih, itu patut kita pertanyakan. Why? Tidak cocok kan? Tuhan itu kasih. So itu Yohanes selalu banyak bicara bukan? Kita anak-anak Tuhan, kita menyembah Tuhan yang adalah kasih. Tapi kamu membenci saudaramu itu kamu dusta, kamu bohong. Tidak cocok gitu. Jadi kasih ini mengikat, menyempurnakan. Saya yakin dalam hati kita pasti ada kasih itu. Karena kita punya Roh Kudus dalam hati kita. Coba itu kita kembangkan saudara-saudara. Kita buat, kita biarkan, kita izinkan itu terus bekerja, berkembang, bertumbuh dalam kehidupan kita.
Kasih itu jangan sampai kita lalaikan. Kasih itu dia bisa menutupi banyak dosa. Jadi seringkali kita kebalik. Saya tidak bisa mengasihi dia, nggak bisa mengasihi si anu, si itu. Karena dia begini, begitu. Bukan, sudah, bukan begitu. Ini terbalik. Kita mengasihi bukan karena orang lain baik, bukan. Tapi karena kita mengasihi, karena kita punya kasih, kita bisa menutupi justru. Firman Tuhan begitu. Kasih itu bukan tergantung dari luar, tapi dari dalam. Kita punya kasih, kita bisa merangkul, kita bisa menutup, kita bisa memeluk. Kan gitu. Coba baca satu ayat lagi ya. 1 Petrus 4 ayat 8. Dikatakan kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Makanya kasih itu dari Tuhan. Kasih itu dari Roh Kudus. Dengan kasih itu kita bisa menutupi, bisa mengampuni. Ada satu cerita yang menarik. Di Meksiko satu kali ada terjadi satu pertengkaran hebat dalam satu keluarga. Antara seorang ayah dan anak. Saya memuncak. Akhirnya ayah itu mengusir anak. Kamu pergi dari rumah. Aku tidak mau mengakui kamu sebagai anak. Yang anak juga keras kepala. Oke, angkat kaki, angkat koper. Pergilah dia. Biasa. Kalau sudah reda, siapa yang getun? Orang tuanya pasti getun. Aduh, kenapa aku tadi ngusir anakku? Akhirnya orang tuanya, sudahlah. Mudah-mudahan anakku tidak sakit hati, dia mau pulang. Tunggu malam gak pulang. Dia mulai gelisah. Dia telepon temannya sana sini. Teman-teman anaknya. Paku ada di sana, namanya Paku. Nama Meksiko. Besok dia tunggu lagi, gak muncul si anak ini. Setelah beberapa hari dia sungguh-sungguh mulai khawatir. Dia cari-cari, gak ketemu, akhirnya dia habis akal. Betul, pakai koran. Tulis di koran, Dear Paco, dia bikin satu artikel. Meet me in front of the newspaper office at Saturday noon. Temui aku di depan kantor koran ini pada hari Sabtu siang. All is forgiven. Semua sudah kumaafkan. I love you, your father. Saudara-saudara dengan hati yang deg-degan ini ya. Dia menunggu hari Sabtu tiba. Ya, dia harap anaknya ini membaca. All is forgiven. Semua sudah kumaafkan. Wah, senang. Akhirnya pada hari Sabtu siang dia berangkat dari rumah ke kantor koran itu. Sampai di sana, dia kaget. Kenapa dia kaget? Ada 800 Paco kumpul di situ. Rupanya Paco ini nama, kalau di Indonesia namanya kayak Bambang gitu ya. Rupanya banyak orang yang butuh pengampunan dari ayahnya. Sampai semua lihat Paco. Karena enggak ditulis nama ayahnya, cuma your father. Semua kumpul, dia pikir ayahnya mencari dia. Betapa very precious pengampunan. Yang kedua yang bisa mempersatukan kita adalah Roh Kudus. Pengurapan Allah ini luar biasa. Roh Kudus bekerja dipersatukan. Ya, kita masih ingat di hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan, orang-orang dipersatukan dari segala macam daerah. Udah ada 17 tempat, semua disatukan. Ya, Pentakosta ini justru kebalikan dari Menara Babel. Saudara masih ingat Menara Babel? Waktu Menara Babel itu manusia yang bersatu, mau bersatu. Ayo kita bersatu, padu, membangun satu tempat, tinggi sampai ke langit. Jadinya tambah apa? Berantakan, bahasanya kocar-kacir, saudara. Akhirnya pecah belah. Manusia gak bisa. Hanya Roh Kudus yang bisa, saudara. Yang bisa mempersatukan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, yaitu tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus itu mempersatukan kita. Coba kita baca dalam satu ayat 1 Korintus pasal 10, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ayat 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita dipersatukan dalam perjamuan yang kudus. Ini kita sedang bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Berapa tubuh Yesus? Satu. Darah yang mengalir juga dari tubuh yang satu itu. So itu dalam perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus. Artinya kita juga dipersatukan satu dengan yang lain. Saya kembali kepada apa yang kita tadi lihat di dalam ayat yang pertama. Lihat, behold, apa yang dilihat oleh Tuhan pada waktu anak-anak Tuhan bersatu. Saya beritahu satu hal. Di dalam Bilangan pasal 2, itu diceritakan di situ tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu sedang berkemah. Ini yang dilihat dari Tuhan. Ada sesuatu yang dilihat oleh Tuhan pada waktu bangsa Israel bersatu. Bangsa Israel itu terdiri dari berapa suku, saudara? 12.
Nah, mereka berkumpul itu, berkemah itu ndak ngawur. Wah, aku berkemah di sini, aku di sana cari tempat yang rindang, aku di sini, ini banyak pohonnya, aku di sini. Ndak, saudara-saudara. Diatur sama Tuhan. Kemah sembahyang di tengah, karena itu pusat ibadah. Lalu, yang sebelah utara, ada 3 suku, Dan, suku Asyer, suku Naftali. Sebelah selatan, suku Ruben, suku Simeon, suku Gad. Sebelah barat, suku Efraim, Manasye, Benyamin. Sebelah timur, suku Yehuda, Isakar, Sebulon. Coba saudara perhatikan jumlahnya. Lalu saudara kita pakai sedikit imajinasi ya. Kira-kira apa yang dilihat oleh Tuhan? Terbentuk formasi apa? Salib. Salibnya ngadep timur. Ya, utara, selatan itu sama, kurang lebih jumlah sukunya. Yang barat agak sedikit kurang, tapi yang timur memanjang. Maka terbentuklah formasi salib. Tuhan melihat dari atas, dia lihat salib. Makanya ketika Bileam mau mengutuk bangsa Israel dari atas bukit, begitu dia lihat kemah bangsa Israel, dia digerakkan oleh Roh Tuhan, bukan kutuk yang keluar, tapi berkat. Karena apa? Salib. Kalau sudah salib, Tuhan melihat Kristus, Tuhan melihat anaknya, tidak ada cara lain kecuali hanya berkat, berkat, dan berkat yang mengalir. Haleluya. Sebab itu ayat ini dikatakan berkat kehidupan diperintahkan oleh Tuhan ke sana. Jasmani, rohani mengalir terus karena dia melihat salib. Ada satu pelajaran di sini. Dalam persatuan kita harus punya prinsip salib. Tanpa prinsip salib tidak akan ada persatuan. Kalau semua mau menang sendiri tidak akan ada persatuan. Prinsip salib itu apa? Salib itu berbicara tentang penyangkalan diri. Salib itu berbicara tentang pengorbanan. Salib itu berbicara tentang merendahkan diri. Salib itu berbicara tentang ketaatan. Salib berbicara tentang penyerahan. Banyak, saudara-saudara. Prinsip inilah yang harus ada di dalam gereja Tuhan. Dalam setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Tanpa prinsip salib, tidak mungkin bisa ada persatuan. Ini satu hal yang sangat penting. Makanya ada salah satu ayat dari Rasul Paulus berkata demikian. Kalau itu tergantung kamu, hiduplah berdamai dengan orang lain. Banyak hal, kekiran atau damai, bersatu atau tidak itu bukan tergantung orang lain sebenarnya. Tergantung diri kita sendiri. Kalau kita mau jujur, bukan tergantung orang lain. Seringkali kita menyalahkan orang lain bukan. Karena orang ini gini sih, karena dia begitu, karena begini. Kita nggak lihat diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata, kalau itu tergantung kamu, hiduplah berdamai. Mari kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Saya tutup dengan satu ayat di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Haleluya.